Suaranya masih mute, Pak. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu beserta. Sebab itu pagi hari ini kami tidak takut, kami tidak gentar. Sebab kami percaya Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku. Sekali mengatakan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahku di sini. Ku percayakan ada bagiku tak usah ku takut pada setakut, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau menghibur. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi berkatakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku. Kami datang menyembahmu, kami datang bersyukur, sebab Kau Allah Immanuel, Kau yang selalu ada bersama kami. Kau yang menjaga, sebab itu kami aman Tuhan. Kau yang menopang, sehingga kami tetap kuat setiap hari. Kau yang menghibur, dan kami dapat bersuka cita senantiasa. Terima kasih. Terima kasih.
bukan hanya sekedar ada dalam hidup kami, tapi Kau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Dalam segala perkara yang kami alami, Kau turut bekerja, menjadikan semua baik bagi kami. Sebab kami mau bersyukur dalam segala keadaan. Sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau tak pernah membiarkan kami. Kau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Kau tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Musik hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Sungguh anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang bertindak beri pertolongan. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati ketenangan, ketentraman. Dan kami boleh menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Untuk kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk diisi lagi dengan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya,
Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita lanjutkan saat teduh kita pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung ya. Kejadian besok kejadian 50, hari ini kejadian 49. Melanjutkan kejadian 48 di mana Yakub memberkati anaknya Yusuf ya, Manasye dan Efraim, dan memberikan hak khusus ya sejajar dengan anak-anak Yakub lainnya ya. Nah, sekarang di kejadian 49 adalah perkataan-perkataan Yakub ya kepada masing-masing kepada ke-12 anaknya. Ya, kita bisa belajar nanti dari sini bagaimana Yakub memberikan perkataan-perkataan berupa nasihat-nasihat, ya, berupa nubuat-nubuat, ya, berupa juga termasuk teguran, bahkan ada yang bersifat kutukan malah ya, masing-masing berdasarkan karakter-karakter daripada anak-anaknya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yakub nanti merupakan nubuat-nubuat untuk masa depan anak-anaknya. Dari sini nanti kita bisa belajar betapa Yakub sesungguhnya mengenal ya anak-anaknya dengan baik ya. Maka aplikasinya bagi kita adalah apakah kita sebagai orang tua ya sungguh-sungguh mengenal ya anak-anak kita. Ya. Tentu kalau ditanya begitu kita bilang mengenal ya. Padahal mungkin hari ulang tahunnya kita agak lupa-lupa ya. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, dan seperti yang Pak Heri kemarin katakan bahwa Yakub ini berfungsi sebagai seorang ayah, di mana dia berfungsi sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam ya. Dalam hal ini dia berfungsi sebagai seorang nabi ya, membawa Tuhan kepada anak-anaknya ya. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah, berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarkanlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Ya, jadi seperti tadi disebutkan bahwa Yakub akan memberikan nubuatan kepada anak-anaknya, ya, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ya, nah, penting sekali bagi kita untuk memberkati, mendoakan anak-anak kita, ya, karena memang itu fungsi kita sebagai orang tua, terlebih-lebih sebagai seorang ayah. Ya, kita mulai ayat yang ketiga. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Ya, kita tahu bahwa Ruben adalah anak sulung daripada Yakub, ya. Seharusnya Ruben menerima hak kesulungannya, tetapi karena dosa yang dilakukan Ruben, yaitu berzina dengan gundik ayahnya, yaitu Bilha, ya. Pada awalnya Ruben ini baik, bagus, ya, tapi karena dia jatuh di dalam dosa, dia harus kehilangan hak kesulungannya, ya. Tentu menjadi peringatan bagi kita semua ya, supaya hidup kita perhatikan sungguh-sungguh ya, supaya kita berhati-hati dengan dosa, karena tentu saja selalu ada konsekuensi daripada setiap dosa yang kita perbuat ya. Jadi dalam hal ini Ruben yang tadi awalnya bagus, baik ya sebagai anak sulung, tapi kemudian dia gagal ya karena dia jatuh di dalam dosa, dia berzina dengan gundik
daripada Yakub, yaitu Bilha, dan sehingga dia harus kehilangan hak kesulungannya. Ayat yang kelima, Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam pemufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ya, Simeon dan Lewi juga mendapat teguran keras daripada Yakub, ya, karena kita tahu kemarin kisah Dina dan Sikem, ya, di mana Dina ditangkap dan diperkosa oleh Sikem, dan Simeon dan Lewi lah yang paling marah, ya. Mereka dengan karakter kerasnya, dengan karakter pemarahnya, melakukan siasat keji kepada penduduk Sikem sehingga mereka membunuh semua pria-pria yang ada di Sikem, ya, dan menawan semua anak dan perempuan yang ada di sana, ya. Tapi dengan sikap mereka itu Yakub tidak setuju, dan Yakub tentu saja kecewa, ya. Dan akibat daripada karakter pemarah dan keras daripada Simeon dan Lewi ini, ya, maka akibatnya adalah dikatakan keturunan mereka akan terbagi-bagi dan terserak-serak, dikatakan di dalam nubuatan atau perkataan Yakub kepada Simeon dan Lewi, ya. Jadi sekali lagi Yakub mengenal karakter anak-anaknya masing-masing dan bernubuat menurut karakter tersebut, ya. Ayat 8, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ya, kita tahu, ya, bagaimana Yehuda di dalam kisah anak-anak Yakub, ya, dia banyak mengambil inisiatif, banyak mengambil tanggung jawab, walaupun dia bukan anak yang paling besar, bukan anak sulung, ya, tapi dia menunjukkan karakter kepemimpinannya dengan memimpin saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana perselisihan Yakub dengan anak-anaknya ketika Yusuf meminta Benyamin untuk dibawa ke Mesir, di mana Yakub tidak setuju, tapi Yehuda berhasil meyakinkan Yakub untuk menyerahkan Benyamin untuk dibawa ke Mesir. Ya. Nah, tentu saja ini menjadi berkat bagi Yehuda, ya. Dikatakan dia memiliki spirit seperti singa, ya, karena punya karakter kepemimpinan. Dan Yehuda akhirnya kita tahu bahwa dalam silsilah keturunan Mesias atau Kristus, ya, lahir dari keturunan Yehuda, ya. Walaupun di Kejadian 38 kita tahu bagaimana kisah Yehuda dengan Tamar, ya, bagaimana kesalahan atau dosa yang dilakukan Yehuda, tapi sikap hati Yehuda yang mau mengakui dosanya menjadi perhatian khusus bagi Tuhan, ya, sehingga Tuhan memilih Yehuda menjadi garis keturunannya kelak, ya, lewat anak yang dilahirkan dari Tamar,
yaitu si Peres namanya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita bisa belajar dari Yehuda ini ya. Ayatnya yang ke-13, Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisi dengan Sidon ya. Kita lihat di sini Zebulon diberkati, dikatakan dia akan tinggal di tepi pantai laut dan menjadi pangkalan kapal, dikatakan yang berbatasan dengan Sidon. Ayat yang ke-14, berkat untuk Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ya, Isakar diartikan sebagai pekerja yang diupah, ya, diibaratkan seperti keledai yang kuat menanggung beban. Ayat yang ke-16, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Ya. Dan yang merupakan anak pertama dari Bilha, yang artinya menghakimi, ya, dinubuatkan untuk mengadili bangsanya dengan benar. Ya. Ayat yang ke-19, ya, Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Kita tahu Gad ini adalah anak pertama dari Zilfa, ya, yang dapat diartikan namanya sebagai nasib baik, di mana dia dikatakan akan banyak mengalami gangguan-gangguan di dalam kehidupan keturunannya, tapi nubuatannya adalah mereka akan dapat mengatasinya. Ya. Ayat yang ke-20, Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Ya. Asher, anak kedua dari Zilfa, ya, diartikan sebagai artinya berbahagia, ya, karena digambarkan di sini dia akan memiliki kehidupan yang melimpah dengan makanan dan kemewahan. Ya. Ayat yang ke-21, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Ya. Naftali ini adalah anak kedua dari Bilha, ya, digambarkan di sini, dinubuatkan dia seperti rusa betina yang terlepas dan memiliki keturunan-keturunan yang baik. Ayat yang ke-22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ya, kita sudah pelajari betul, kita sudah lihat bagaimana kisah Yusuf yang indah, ya, yang luar biasa, bagaimana berkat istimewa yang ada pada Yusuf, dan itu sudah terjadi dan akan terjadi pada keturunan Yusuf, ya. Salah satunya adalah Efraim, ya, yang diberkati Tuhan dengan istimewa. Ayat 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka
tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya, jadi berkat kepada Benyamin, anak kesayangan setelah Yusuf, ya, dikatakan seperti serigala yang menerkam. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya, tapi di dalamnya juga termasuk ada teguran, ada nasihat, ada peringatan yang cukup serius Yakub berikan kepada anak-anaknya. Ya, saya pribadi belajar ya menjadi orang tua atau menjadi ayah yang berfungsi, ya, tidak diam saja, ya, tapi menegur di mana perlu, ya, mengingatkan, menasihati, ya, kalau perlu marah dengan tegas, ya, kalau melihat memang ada yang harus diluruskan dari anak-anak, ya. Jadi kita belajar juga bagaimana Yakub senantiasa mengucapkan berkat-berkat kepada anak-anaknya, ya. Dan tentu ujungnya kita belajar di sini bagaimana ini adalah sebuah doa berkat yang sepertinya kita tahu bahwa inilah ke-12 suku daripada bangsa Israel, ya. Ini seperti apa ya? Seperti doa pentahbisan atau doa pengukuhan suatu bangsa yang baru, ya, yang kelak berkembang menjadi bangsa yang besar, ya, dan bangsa yang berpengaruh, ya. Masing-masing daripada mereka ini mendapatkan penekanan yang berbeda-beda. 3 orang, yaitu Ruben, Simeon, dan Lewi diperingati dan dinasihati, ditegur dengan keras. Tapi yang 9 tentu diberkati dengan kata-kata berkat yang luar biasa, ya. Tentu kita belajar dari sini, ya. Yang pertama kita bisa belajar untuk memperhatikan hidup kita, ya, supaya kita selalu waspada, ya. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, ya, karena lawan kita seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Jadi sekali lagi kita jangan kompromi terhadap dosa, karena sekali lagi dosa punya konsekuensi yang cukup jelas, ya. Kemudian kalau kita belajar dari Yehuda, ya, kita bisa lihat bagaimana Tuhan sungguh tidak melihat latar belakang kehidupan kita, tapi Dia melihat sikap hati kita, ya. Bagaimana sesungguhnya latar belakang Yehuda dengan kesalahannya yang hitam, ya, tapi Tuhan pilih dari keturunan Yehuda lah Mesias bisa lahir, ya. Ini kisah yang luar biasa, ya. Dan terakhir tentu kita bisa lihat, ya, bagaimana Tuhan menepati janji-janjinya, ya, kepada Yakub dan kepada keturunannya, karena Yakub adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan, ya. Yang terakhir, perikop yang terakhir, ayat 29, Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Mapela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia, maka dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, jadi akhirnya Yakub pun meninggal, dan kita bisa melihat, ya, akhir daripada kisah seorang yang hebat, yang namanya disandingkan untuk disebut sebagai nama Tuhan juga, yang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Kalau kita flashback ke belakang, ya, kisah Yakub tentu sangat menginspirasi bagi kita, ya. Walaupun Yakub bukan orang yang sempurna, dia juga punya ada kelemahan di sana sini, ya. Tapi kita melihat bagaimana kehidupannya, ya, menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang, ya.
bagi kita di Koramdio ini ya. Jadi itu yang bisa saya dapatkan Pak Eri, mungkin bisa ditambahi untuk didiskusikan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli, sudah sangat-sangat jelas tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Ramli. Tentu pembelajarannya adalah bahwa setiap tindakan itu menghasilkan akibat. Kita bisa lihat dari apa yang diucapkan oleh Yakub terhadap anak-anaknya. Itu kan hanyalah sebuah penegasan, peneguhan dari Tuhan tentunya melalui Yakub sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Karena orang tua itu adalah utusan Tuhan bagi anak-anak. Jadi di satu sisi, dari sisi orang tua, Yakub seperti Pak Ramli tadi katakan, dan di nilai pria kita juga diajarin lembut dan tegas. Anak itu kalau salah dipanggil, dikasih tahu salahnya, kalau perlu didisiplin, disiplin. Kalau nggak perlu didisiplin, ya sudah nggak usah didisiplin. Nah, teguran itu bisa dengan lembut, sedang, sampai teguran keras. Jadi seperti berkali-kali saya katakan, kita nggak perlu marah-marah, tapi tegur. Karena orang kalau marah itu fokusnya ke dirinya, dan biasanya emosi, dan ngomongnya jadi ngaco jadinya. Nah, tapi kalau menegur, itu pasti kata-katanya kan bijak, karena teguran itu berupa nasihat. Baik itu nasihat yang lemah lembut, sedang, bahkan nasihat yang tegas. Nah, seperti itu. Kalau orang marah-marah itu cuma suaranya yang keras, tapi nanti keputusannya nggak tegas. Asal dia sudah puas marah-marah, sudahlah. Anak lakukan lagi kalau hatinya lagi moodnya baik, jadi biarin. Jadi anak tambah nggak jelas antara boleh atau enggak. Kadang apa marah kalau seperti ini, kadang enggak. Itu tadi, marah itu hanya memuaskan emosi kita sesaat. Jadi berkali-kali selalu saya katakan, marah nggak boleh. Iya, marah tidak boleh. Titik. Tapi yang boleh itu tegur. Tegur empat mata, tegur dengan 2-3 orang saksi, tegur di depan seluruh jemaat. Terus kalau nggak mau bertobat lagi, ya anggap saja seperti pemungut cukai, kata firman Tuhan. Itu dari sisi kita orang tua. Seperti apa yang kita baca, Yakub begitu adil. Nah, kata adil itu kan jangan digambarkan seperti orang dunia, apalagi faham komunis. Adil itu sama rata. Enggak. Adil itu ya sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam konteks yang kita baca. Kalau salah ya ditegur, itu adil. Tapi kalau dia melakukan kebaikan ya dipuji. Kalau yang dilakukan kebaikannya banyak, ya pujiannya lebih banyak. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, jelas Ruben, Simeon, Lewi itu ditegur karena memang kesalahan fatal mereka dan mereka nggak beresin. Nah, Yehuda sih memang iya pernah salah, tapi dia responnya benar. Ketika kasus Tamar itu, endingnya responnya benar, ya sudah. Memang dia salah, tapi dia beresin kesalahannya. Dan dia juga punya track record yang baik. Makanya ucapan-ucapan Yakub agak banyak terhadap Yehuda. Terus yang kedua terhadap Yusuf. Karena memang ada banyak hal yang Yusuf lakukan. Maka kalau Bapak Ibu bisa baca tadi bisa 3-4 ayat. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, ya 1 ayat cukup. 1 kalimat selesai. Nah, artinya seperti apa yang saya katakan di khotbah saya minggu. Terkadang kita ini mau minta banyak, tapi kerja sedikit. Mana bisa? Tuhan kita itu adil. Orang yang kerjanya sungguh-sungguh rajin dan lebih, ya pasti akan dapat lebih. Tapi kalau hanya sekedar, ya dapat sekedar, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh, aku ini kan anak Tuhan, aku ini anak raja. Iya, anak Tuhan, iya. Anak raja, iya. Tapi kerja, nah itu membedakan kualitas kita dan juga membedakan hasil yang kita terima seperti itu. Jadi dari apa yang Yakub katakan kepada anak-anaknya, kita bisa lihat. Kalau yang kayak Naftali, dan ya mereka ya baiklah, tapi juga tidak signifikan, nggak spesial.
ya hanya biasa-biasa saja, ya sebegitulah hasilnya. Nah, jadi hidup ini dalam dunia ini kan ada kausa prima, sebab akibat. Jadi ingat, semua apa yang kita buat itu pasti ada akibatnya. Kalau yang kita buat itu nggak baik, ya akibatnya tentu nggak baik. Kalau ada hal baik yang kita lakukan, ya kita akan terima hal baik. Itu pun seperti yang hari-hari kita sedang belajar, menabur sedikit, ya menuai sedikit. Menabur banyak, ya menuai banyak. Jadi mari hidup kita ini, kalau nanti minggu depan kita ada yang namanya ESC, Excellent Servant Camp. Hidup kita ini harus excellent. Apa itu excellent? Memberi lebih dari yang diharapkan. Tentu ketika kita excellent seperti, atau kalau bahasa saya, kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan pasti memprioritaskan kita. Kalau kita excellent, kita memberi lebih, ya Tuhan akan memberi lebih kepada kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang kita baca dari hari ini. Jadi itu pembelajaran yang coba kita renungkan. Apakah hidup kita ini cuma biasa-biasa dengan Tuhan? Jangan nuntut lebih dari Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu adil, Bapak Ibu. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Pak Yosia mau doa ya. Oke, Hengki, silakan. Nanti ditutup Pak Ramli ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita bersepakat, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Ramli. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menambahkan berkat, kasih karunia, hikmat kepadanya ya Bapa. Berkati setiap apapun pekerjaan yang dilakukan, usaha yang dilakukan. Berkati juga keluarga dan anak-anaknya. Berkati apapun yang dia lakukan ya Bapa. Ya semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk sharing firman Tuhan. Kalau kami juga boleh belajar agar kami juga waspada dengan segala kejahatan, bahwa apapun yang kami lakukan, Tuhan itu setia dan adil atas segala perbuatan yang boleh kami perbuat ya Bapak. Ajari kami juga Bapak untuk boleh berfungsi sebagai seorang ayah yang selalu menasehati, meneguhkan, memberkati setiap anak-anak kami. Setiap hari kami lakukan ya Bapak. Dan kami juga belajar bagaimana Tuhan setia kepada janji-janji-Mu ya Bapa, di mana Engkau Tuhan selalu tidak melihat kepada masa lalu kami, tetapi Engkau selalu melihat kepada sikap hati kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami yang berada di Koram Deo ini, Engkau berkati kami satu persatu ya Bapa, dari keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Demikian juga dengan semua yang kami lakukan, biar Tuhan yang memberkati. Dan berkati juga setiap layanan yang telah kami lakukan dari setiap kami, agar kami juga boleh bertekun dan bersungguh-sungguh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati aparat-aparat hukum, berkati jajaran pemerintahan yang ada di negara kami ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat, marifat kepada setiap orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan ya Bapa. Bapa di surga, banyak sekali kami lihat juga dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang mengalami kelemahan. Kiranya Tuhan yang boleh membuka hati kami, agar kami juga boleh memiliki hati yang lembut. Kami mau memberikan kabar keselamatan kepada setiap orang ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semua yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Mari kita bersatu, kita angkatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami telah sama-sama beribadah di dalam Koramdio kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami hampir menyelesaikan renungan saat teduh kami dari Kitab Kejadian. Betapa kami bersyukur telah membaca, merenungkan, mendiskusikan, men-sharingkan kisah-kisah yang dahsyat, kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah yang fenomenal di dalam Kitab Kejadian, yang bukan hanya kisah-kisah yang baik, tapi kisah-kisah yang buruk yang dengan jujur ditulis, yang sungguh-sungguh dapat menginspirasi kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami bukan sekedar membaca sebuah kisah sebagai ilmu pengetahuan, sebagai pengetahuan di otak kami, tapi kami boleh bertemu dengan kebenaran, boleh bertemu dengan prinsip-prinsip yang benar. Kami boleh mengalami Tuhan dari setiap kisah yang kami baca dan kami renungkan, sehingga setiap akal budi kami mengalami pembaruan terus-menerus di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya untuk kisah-kisah berikutnya, kitab-kitab berikutnya, sudah menunggu kebenaran yang akan kami terima daripadamu, karena kami selalu rindu untuk boleh menggali, untuk boleh mengenal kebenaran demi kebenaran yang diajarkan oleh firman-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami mau mempraktekkan itu hari ini di dalam kehidupan kami, dan kami percaya hidup kami boleh mengalami terobosan yang baru, mengalami pembaruan demi pembaruan. Berkatilah apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, baik pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami percaya Tuhan berkati sehingga Tuhan buat semuanya boleh berhasil. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau, dan akhirnya kami boleh terima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.